Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Pratama dengan NIM 230410134. Nah, kali ini aku akan mereview sebuah artikel dengan judul Secure Multimedia Communication with Advanced Asymmetric Key Authentication with Grayscale Visual Cryptography. Nah, simak videonya ya teman-teman. Nah, kita lanjut nih guys. Pertama, artikel ini membahas tentang protokol baru bernama OPTAP yang dirancang untuk mengamankan transmisi digital khususnya untuk perbankan digital. Kita lanjut ke latar belakang. Pertama, dengan bank digital membuat transaksi makin cepat dan praktis. Sayangnya, kenyamanan itu dibayar dengan risiko keamanan yang makin ganas, seperti pencurian identitas, penipuan, hingga penyalahgunaan akun. Nah, kriptografi visual sebagai solusi. Kriptografi visual memungkinkan gambar rahasia dipecah menjadi beberapa share. Gambar asli hanya muncul ketika share digabungkan mirip seperti puzzle keamanan. Sayangnya, kriptografi visual memiliki beberapa masalah. Pertama, dia hanya fokus pada gambar berwarna, butuh sumber daya komputasi yang besar, membutuhkan banyak coverage image. Tantangan model kriptografi visual saat ini, yang pertama, dia hanya bisa RGB tadi, coba dengan bebannya yang besar. Jadi bebannya terlalu besar kalau gitu, terlalu banyak coverage image. Bikin proses rumit dan tidak efisien jika dipakai jutaan pengguna bank. Nah, kita hadir penelitian ini hadir seperti inovasi OnTap. Gambar rahasia penggunaan akan dikonversi ke grayscale. Sistemnya membagi gambar menjadi beberapa share, bank menyimpan bagian share, pengguna sebagian lainnya. Autentikasi dilakukan dengan menumpuk share secara digital. Jika hasil tumpukan benar, akses akan diberikan. Nah, kita masuk ke metodenya. Yang pertama, OnTap. OnTap VSS dirancang untuk meningkatkan efisiensi, integritas, dan autentikasi bertingkat. Fokus utamanya untuk keamanan perbankan digital yang butuh proteksi visual kuat. Menggunakan Visual Sharing Scheme atau VSS untuk membagi dan mengamankan gambar rahasia. Diutamakan khusus untuk gambar rahasia agar proses lebih ringan dan akurat. Terakhir, menghadirkan autentikasi bertingkat untuk memastikan gambar tidak dimanipulasi. Lalu, yang pertama, cara saya gimana sih? Pertama, fase enkripsi rahasia. Kita membangkitkan materi kunci, acak atau EK yang berukuran sama dengan citra rahasia. Materi kunci tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa subset sebagai lapisan keamanan tambahan. Setiap pixel pada citra rahasia dikombinasikan dengan elemen kunci menggunakan algoritma Karatsuba menghasilkan intermediate share sebagai bentuk terenkripsi dan pixel. Nilai IS dan AIK disisipkan ke dalam citra penutup melalui teknik least significant bit tanpa mengubah tampilan visual citra. Proses ini menghasilkan tiga citra share yang tampak normal namun mengandung informasi rahasia. Share tersebut dapat digabungkan kembali dengan kunci yang sesuai untuk merekonstruksi rahasia secara utuh. Ini algoritmenya. Lalu, fase dekripsi rahasia. Yang mana tiga share dipisahkan ke channel RGB untuk mengekstrak data LSB. Ekstraksi LSB menghasilkan RES dan subkey kawan dan indikator yang diketahui. Seluruh subkey disusun kembali menjadi kunci dekripsi lengkap. RIS dan ADK diproses menggunakan card sebuah flash multi-application untuk membentuk DM. DM Decryption Message. DM dipisahkan menjadi DI, Decryption Image, and AI, Authentic Image. Ya, teknik digunakan agar hasil pixel tetap stabil dan valid. Di Decrypted Image diverifikasi dengan membandingkan terhadap AI, Authentic Image, untuk memastikan integritas data. Lalu yang terakhir fase autentikasi rahasia. Dia memastikan integritas gambar asli, hasil dekripsi, sistem membuat AI authentic image sebagai citra pembanding di atribut image dan authentic image dibandingkan pixel demi pixel. Jika sama, maka gambarnya autentik. Jika beda, datanya dianggap manipulasi atau rahasia tidak akan diberikan. Hasil eksperimennya. Pertama, seluruh kita menguji dengan menggunakan gambar sidik jari, citra lenah, paper, dan babon. Nah, dia membentuk ekosistem metrik dengan ukuran yang sama seperti gambar rahasia. Lalu kunci kemudian dipecah menjadi beberapa segi untuk keamanan berlapis. Setiap pixel gambarnya dikripsi menggunakan materi kunci hasil tersebut. Hasil enkripsi dan subkey disisipkan ke channel RGB pada cover image menggunakan RGB embedding. Terbentuknya tiga share warna yang seperti gambar normal. Jadi, tahap autentikasinya dibandingkan pixel demi pixel untuk memastikan keasliannya. Jika intended, maka certified. Jika beda, tidak valid. Analisa kualitas. Kita lihat sendiri, image yang kecil gambar yang sangat asli. Objek terbukti aman dan akurat menjaga kualitas gambar yang sepenuhnya. Saya bisa lihat. Nih. Nah, keunggulan desain itu apa aja? Pertama, dia dirancang untuk mengatasi masalah pada metode visual kriptografi yang lama, efisiensi komputasi, integritas dan autentik berdekat menggunakan sebuah flash multiplication agar proses tepat, cepat, dan aman.
Yang ketiga, data disisipkan ke channel RGB melalui LSB embedding menjaga kualitas visual tanpa pixel expansion. Lalu, satu gambar grayscale dibagi menjadi tiga color share melalui rumus 5x plus 3 bagi 3. Share-nya lebih dikit, tampilan tetap natural dan keamanan tinggi. Beda dari metode visual fotografi tradisional yang menghasilkan banyak share dan menurunkan kualitas gambar. Nah, ver- verifikasi integritas tujuan untuk memastikan di created image benar-benar asli dan tidak berubah selama transmisi. Untuk melakukan self verification tanpa pihak ketiga atau share tambahan. Setelah itu di AI rekonstruksi di turun image direkonstruksi sistem membandingkannya dengan authentic image melalui pemeriksaan pixel demi pixel. Jika seluruh pixel sesuai, maka certified. Jika tidak, maka uncertified. Seperti ini. Nah, itu perbandingan metodenya, teman-teman. Nah, kesimpulannya, OMTAP mampu meningkatkan keamanan dan menjaga integritas gambar dalam visual kriptografi. Sistem ini efisien, tidak menurunkan kualitas citra, tetapi autentikasi bertingkat yang banyak lebih kuat dibandingkan metode sebelumnya. Pengujian membuktikan bahwa OMTAP tahan terhadap manipulasi dan fleksibel digunakan pada berbagai format gambar, sehingga layak diterapkan untuk kebutuhan keamanan visual di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.